semuanya, perkenalin nama aku Lydia Putri Natalia dengan NIM 1930202040111, program studi PPKN angkatan 2019 dari Universitas Palangkaraya. Nah, jadi di sini aku mau jelasin tentang penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca, kalian pasti pernah nulis ataupun mengungkapkan perasaan melalui tulisan, dan ketika kalian ingin mengungkapkan itu, pasti kalian perlu yang namanya tanda baca. Tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan sebagainya. Di sini aku mau jelasin tentang penggunaan tanda baca. Dari titik itu digunakan untuk apa sih? Biasanya dilakukan di mana dan juga apa fungsinya? Nah, jadi aku akan jelaskan menurut buku PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi di sini aku akan jelaskan dengan PUEBI dari buku yang telah aku dapat. Akan aku share ke kalian tentang penggunaannya dan kalian bisa lihat di sini. Hai, jadi di sini aku akan jelaskan mengenai pemakaian tanda titik. Kalian bisa lihat kan di sini bahwa tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Lalu juga bisa dipakai pada belakang angka ataupun huruf. Dan juga di sini juga ada tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Misalnya seperti 2B. Dan juga tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam dan juga menit. Dan juga tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan, dan lain sebagainya. Dan juga tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya. Dan juga tanda titik juga dipakai pada surat menyurat, seperti yang terhormat, jalan, dan lain sebagainya. Dan di sini aku akan jelaskan mengenai tanda baca koma. Tanda baca koma adalah tanda yang digunakan untuk bisa menjadi bagian dari suatu kalimat, sambungan lebih tepatnya. Kalian bisa lihat contohnya seperti yang telah aku lihatkan. Dan juga biasanya tanda koma itu dipakai sebelum atau sesudah kata seru. Biasanya seperti itu. Ataupun sambungan dari kalimat. Hati-hati, ya, contohnya. Lalu juga tanda koma dipakai di antara nama dan juga alamat. Kalian bisa lihat contohnya di nomor 7. Dan juga di nomor 8 tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya ada di situ. Dan juga tanda koma dipakai di antara nama orang dan juga singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, ataupun marga. Lalu juga tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Dan juga tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Dan selanjutnya adalah tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Kalian bisa lihat contohnya. Dan juga tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Selanjutnya adalah tanda titik 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik 2 juga dipakai dalam naskah. Dan juga tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya bisa kalian lihat. Dan juga tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Lalu juga tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan juga tahun. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kerja ataupun ungkapan. Dan juga tanda hubung dipakai untuk merangkai sebuah kata. Dan juga tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Tanda hubung juga digunakan untuk mengandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Selanjutnya adalah tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Contohnya bisa kalian lihat. Dan juga setelah tanda pisah ada namanya tanda tanya. Tanda tanya dipakai untuk menanyakan sebuah kalimat. Misalnya, di mana rumahmu?
dan lain sebagainya. Setelah itu ada yang namanya tanda seru. Tanda seru untuk mengekspresikan ekspresi ataupun emosi. Dan juga ada yang namanya tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan penulis lain. Tanda petik juga dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, makalah, ataupun bab buku yang dipakai. Dan juga selanjutnya ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan kain. Dan juga ada namanya tanda petik tunggal, dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, dan penjelasan kata atau ungkapan. Lalu juga ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks. Dan juga ada namanya tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, serta, dan juga setiap. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi untuk pengurangan atas kesalahan atau kelebihan. Dan yang terakhir adalah tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Dan cuma itu aja penjelasan dari aku mengenai penggunaan tanda baca. Sampai jumpa buat kita semua. Terima kasih.